Hai Femspire, aku mau mulai video ini dengan sebuah pertanyaan yang menurutku sangat penting dan mungkin juga kamu pernah ngerasainnya. Pernahkah kamu merasa hidup yang kamu jalanin sekarang bukan sepenuhnya pilihanmu sendiri? Aku ngerasain ini beberapa kali dalam hidupku, bahkan sampai sekarang. Kadang-kadang, hidup terasa seperti terjebak dalam sebuah sistem yang harus kita ikuti. Dari sejak kita kecil, kita udah diajarin langkah-langkah yang seolah-olah udah pasti, nggak bisa diubah. Sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya anak, pensiun, dan akhirnya mati. Sederhana, tapi begitu banyak yang mengikutin pola ini tanpa pernah benar-benar mikir, apakah ini yang aku pilih? Dan buat aku, itu yang jadi masalah besar. Ada sistem yang menuntut kita untuk terus maju, memenuhi ekspektasi, dan mengikuti apa yang dianggap normal. Tapi, ada satu hal yang mulai aku sadari. Kebanyakan dari kita nggak pernah diajarin untuk mikir lebih dalam tentang pilihan kita sendiri. Kita diajarin buat jadi sukses, buat punya semua yang kelihatan bagus di luar sana, tanpa pernah ditanya, apakah itu benar-benar yang kamu inginkan? Karena kalau aku jujur, ada kalanya aku merasa kayak, hidup ini bukan milikku. Sepertinya ada tangan tak terlihat yang ngatur segalanya. Mulai dari apa yang harus aku capai, sampai ke bagaimana aku harus tampil. Coba kamu pikirin ini sekarang. Kapan terakhir kali kamu melakukan sesuatu yang benar-benar kamu mau, tanpa mikirin omongan orang lain? Berapa banyak keputusan penting yang kamu buat, tapi sebenarnya bukan karena kamu pengen, tapi karena kamu takut dinilai, takut dibilang gagal, atau takut ditinggalin. Aku sadar, ini bukan cuma soal aku. Banyak orang, terutama perempuan, merasa terperangkap dalam pola yang sama. Kita terjebak dalam rutinitas yang kayaknya harus dijalanin. Kita kayak hidup dalam dunia yang diatur orang lain. Tapi aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku sebagai individu benar-benar memilih jalan ini? Atau aku cuma ikut arus yang udah ada? Sejujurnya, itu pertanyaan yang bikin aku gelisah. Karena semakin aku jalanin hidup ini, semakin aku ngerasa kayak banyak keputusan yang bukan aku yang bikin. Mereka datang dari keluarga, lingkungan sosial, bahkan budaya yang mengharuskan kita punya standar tertentu untuk dianggap berhasil. Pernah nggak sih kamu ngerasa ketika kamu ngikutin semua aturan itu, kamu jadi lupa sama siapa kamu? Semua perhatianmu teralihkan oleh keinginan untuk memenuhi ekspektasi itu. Jadi, kamu kerja keras, kuliah, ngumpulin uang, sampai akhirnya kamu dapat apa yang dianggap sukses oleh orang lain. Tapi ketika kamu dapat semua itu, ada rasa kosong, kayak ada sesuatu yang hilang. Banyak orang kejar uang, jabatan, pengakuan, tapi mereka nggak tahu harus ngapain setelah itu. Mereka pikir, nanti kalau aku sukses, aku bakal bahagia. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mereka sampai di puncak, lalu bingung karena nggak pernah belajar mencintai proses. Nggak pernah nanya, aku sebenarnya mau apa? Kamu malah jadi bertanya, apakah ini yang aku inginkan atau aku cuma ngikutin apa yang orang bilang harus aku lakukan? Dan yang lebih menyakitkan, kadang kita terlalu takut untuk berhenti. Kita terlalu takut buat bilang, aku capek, atau aku nggak mau hidup seperti ini. Karena kita takut dianggap gagal. Kita takut kehilangan validasi. Kita takut orang lain nggak akan menghargai kita lagi kalau kita berhenti berjuang untuk sesuatu yang sebenarnya nggak pernah benar-benar kita mau. Padahal, bukankah kegagalan yang sebenarnya adalah ketika kita menjalani hidup yang bukan milik kita? Kita sering lupa bahwa keheningan juga bagian dari jawaban. Kadang kita butuh berhenti sejenak, bukan karena kita menyerah, tapi karena kita ingin kembali mengingat untuk siapa semua ini kita lakukan. Ketika setiap hari kita bangun dan merasa terpaksa menjalaninya. Ketika kita kehilangan semangat bukan karena kita lelah berjuang, tapi karena kita berjuang untuk sesuatu yang nggak selaras dengan hati kita. Aku jadi sadar, hidup yang otentik itu bukan soal menolak dunia luar, bukan soal kabur dari tanggung jawab, tapi
soal keberanian untuk memilih dengan sadar. Sadar kalau aku punya hak untuk mempertanyakan semua yang selama ini dianggap harus. Sadar kalau aku boleh berjalan pelan, selama itu jalanku sendiri. Dan dari titik itu, aku mulai menata ulang hidupku. Bukan dengan langsung resign dari pekerjaan, atau ninggalin semuanya, ya. Tapi, dengan mulai nanya ke diri sendiri setiap hari, apakah ini yang aku pilih? Atau, ini cuma sesuatu yang aku rasa wajib? Dan ketika jawabannya adalah enggak, aku belajar untuk jujur. Aku belajar untuk berani menyesuaikan arah. Aku mulai dari hal kecil, kayak menyusun ulang rutinitas harian, ngerjain hal yang aku suka walau cuma 1 jam sehari, berani nolak ajakan yang bikin capek mental, atau sesederhana berhenti berpura-pura bahagia di depan orang-orang yang nggak pernah benar-benar ngerti aku. Dan pelan-pelan, aku mulai ngerasain hidup ini jadi lebih aku banget, bukan sempurna, tapi lebih hidup, lebih punya rasa, lebih punya arah. Aku jadi bertanya lagi, apa sih arti kebebasan yang sebenarnya? Apakah cuma tentang punya banyak uang, waktu luang, atau sebenarnya kebebasan itu adalah saat kita bisa hidup tanpa harus terus membuktikan sesuatu ke dunia? Kalau hidup ini bukan tentang memenuhi ekspektasi orang lain, lalu apa yang aku mau dari hidup ini? Apakah aku masih perlu mengejar semua itu? Atau apakah hidup ini bisa berarti lebih kalau aku mulai memilih jalan yang lebih sesuai dengan aku sebagai individu? Ini bukan tentang uang atau status. Ini lebih kepada menemukan kebebasan dalam memilih. Menemukan kebebasan untuk hidup dengan cara yang sesuai dengan apa yang aku rasakan, bukan dengan apa yang diinginkan orang lain. Mungkin kita nggak bisa langsung keluar dari sistem hari ini, tapi kita bisa mulai keluar dari versi diri yang dikendalikan oleh ekspektasi. Kita bisa mulai jadi lebih jujur sama diri sendiri, lebih mendengar suara hati, daripada suara orang lain. Karena pada akhirnya, satu-satunya yang akan benar-benar menemani kita sampai akhir adalah diri kita sendiri. Kita nggak harus langsung tahu jawabannya, tapi kita bisa mulai dengan jujur sama diri sendiri. Dan jujur, itu bentuk kebebasan pertama. Jadi, kenapa kita terus menyesuaikan hidup ini untuk orang lain, kalau yang menjalaninya adalah kita? Aku pengen dengar dari kamu. Apa kamu juga pernah ngerasa kayak gini? Apa kamu pernah merasa hidupmu bukan milikmu? Tulis di komentar. Cerita kamu bisa jadi pelipur lara buat orang lain juga. Kita sedang belajar bareng. Kita sedang pelan-pelan bangun versi diri yang lebih jujur, lebih kuat, dan lebih merdeka. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke sahabat kamu yang mungkin lagi ngerasa terjebak. Kita semua pantas hidup jadi diri sendiri. Dan Femspire ada di sini buat ngingetin itu.